Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan membahas tentang bentuk perubahan dan ciri pada fiil mudhari. Perubahan pada fiil mudhari bisa terjadi pada harokatnya dan hurufnya. Ini sama dengan isim ya, yang berubah bisa harokatnya dan juga bisa hurufnya. Nah, fiil mudhari yang mu'rab atau yang berubah bentuknya, ini bisa berupa 3 bentuk, yaitu fiil mudhari yang sahih akhir, fiil mudhari yang mu'tal akhir, dan dari 2 kategori tadi di dalamnya ada al-af'alul khamsah, fiil yang 5. Kita akan bahas satu persatu. Fiil mudhari sahih akhir adalah fiil mudhari yang diakhiri huruf sahih dan tentunya dia tidak diakhiri huruf illah, alif waw ya. Contohnya yadribu, yaftahu, yajlisu, takra'u, anamu, begitu. Dan ini adalah fi'il mudhari yang tidak dimasuki huruf illah. Sedangkan fi'il mudhari mu'tal akhir berarti huruf terakhirnya adalah illah, ada huruf illahnya. Adalah fi'il mudhari yang diakhiri huruf illah, yaitu alif waw iya, terbagi atas mu'tal alif, mu'tal waw, dan mu'tal ya. Mu'tal alif adalah yang berakhiran alif. Contohnya yardha, yanha, yakhsha. Ingat kita fokus ke fi'il mudhari ya. Kemudian mu'tal wawu, yaitu yang berakhiran wawu, ya contohnya yad'u, yaghzu, yatslu. Kemudian mu'tal ya, yaitu yang berakhiran ya, yarmi, yahdi, ya, yazni, begitu ujungnya ya. Sedangkan al-af'alul khamsah adalah 5 fi'il yang terdapat pada fi'il mudhari yang di tasrifan 14 itu, 5 diantaranya ini adalah disebut dengan al-af'alul khamsah. Dan ini bisa terdapat pada sahih ataupun mu'tal. Terdapat pada fi'il mudhari sahih atau fi'il mudhari mu'tal. Nah, yang diakhiri huruf illah plus nun. Jadi al-af'alul khamsah adalah setiap fi'il mudhari yang ujungnya diakhiri illah plus nun. Kita tahu illah itu alif waw ya. Berarti alif nun, waw nun, iya nun gitu. Jadi jika ujungnya alif nun, waw nun, iya nun, maka itulah namanya al-af'alul khamsah. Contoh al-af'alul khamsah yang diambil dari tasrif lugawi fataha yaftahu. Kita diambil dari yaftahu ya, fi'il mudhari. Yaftahu, yaftahani, yaftahuna, taftahu, taftahani, yaftahna, taftahu, taftahani, taftahuna, taftahina, taftahani, taftahna, aftahu, naftahu, begitu. Nah, dari 14 itu ternyata ada 5 diantaranya yang ujungnya alif nun, waw nun, ya nun, yaitu yaftahani, yaftahuna, taftahani, taftahina, dan taftahuna. Berikut gambaran pembagian fi'il mudhari yang mu'rab. Fi'il mudhari yang mu'rab dibagi atas 3 di situ, sahih akhir, mu'tal akhir, dan al-af'alul khamsah. Sahih akhir contohnya yakhruju, yaqulu, yaqra'u, yamdahu, yadhabu. Kemudian mu'tal akhir terbagi atas 3, mu'tal alif, waw, dan iya. Mu'tal alif contohnya yardha, yanha. Mu'tal wawi, yad'u, yaghzu, yatslu. Mu'tal iya, yarmi, yazni, yahdi, yamsi, yajri, yuti. Kemudian al-af'alul khamsah, yaktubani, yaktubuna, taktubani, taktubuna, taktubina, gitu. NB, fi'il mudhari ditandai dengan diawali huruf mudhoro'ah, yaitu alif, nun, iya, dan ta ya di awal katanya. Contoh adribu, nadribu, yadribu, dan tadribu. Nah, atau lebih mudah, lebih untuk mudah menghafalnya, dikumpulkan dalam lafaz anita, alif, nun, iya, dan ta. Jadi kalau ujung diawali alif, hamzah maksudnya ya, hamzah, nun, iya, dan ta, maka itu berarti fi'il mudhari. Baik, ciri taknis pada fi'il mudhari adalah huruf ta di awalnya. Contohnya tadribu, tadribina, tadribna. Nah, ada huruf ta-nya di awalnya, maka dia ini berarti muannas, taknis. Contohnya tadribu, ini adalah domir hiya. Walaupun ada domir anta ya, tadribu itu tergantung konteks kalimatnya tentunya. Tadribina ini domir anti, kemudian tadribna domir antunna. Sudah itu ciri taknis pada fi'il mudhari. Kemudian bentuk perubahan pada fi'il mudhari sahih akhir. Kita akan membahas satu persatu.
tentang bentuk fi'il mudhari, yaitu sahih akhir, mu'tal akhir, dan al-af'alul khamsah. Sebenarnya ini tidak jauh berbeda dengan pembahasan isim yang mu'rab ya, seperti isim mufrad, musanna, jamak, jamak mudzakkar, jamak muannas, dan sebagainya. Jadi untuk menentukan cirinya hanya dengan membandingkan. Baik, kita baca. Fi'il mudhari sahih akhir adalah fi'il mudhari yang huruf terakhirnya bukan dari huruf illah. Contohnya ya khruju, yadhabu, yang suruh, yadribu, yaftahu, ya'lamu, yatakallamu, yajtami'u, dan sebagainya. Berikut adalah bentuk perubahan dan cirinya. Asalnya ya khruju. Nah, kategorinya marfu, mansub, dan mazum. Di situ ada ciri dasarnya, marfu dhammah, mansub fathah, mazum sukun. Nah, perubahannya ya khruju Muhammadun. Muhammad keluar, ya khruju fi'il, Muhammadun fa'il. Kemudian an yakhruja, berubah yakhrujanya, lafadz yakhrujnya fathah. Kemudian lam yakhruj menjadi sukun karena dimasuki huruf jazm lam ya. Maka kalau kita lihat di situ yang membedakan lafadz yakhruju, yakhruja, dan yakhruj adalah harokatnya, yaitu dhammah, fathah, dan sukun. Oke, kita baca. Bentuk perubahan dari fi'il di atas adalah yakhruju, yakhruja, yakhruj. Nah, perbedaan bentuknya adalah dari harokatnya, yaitu dhammah, fathah, dan sukun. Maka dhammah, fathah, sukun itulah yang menjadi ciri. Maka kesimpulannya, fi'il mudhari sahih akhir ya, ciri rofaknya adalah dhammah. Nah, ciri dhammah ini sesuai dengan ciri dasar, yaitu ciri dhammah ini sesuai dengan ciri dasar dari rofa, yaitu dhammah ya, sesuai dengan ciri dasar. Nah, bentuk bentuk dhammahnya kita tahu bahwa itu tampak. Maka jika cirinya tampak dan sesuai dengan ciri dasarnya, maka disebut dengan dhammah zahirah. Maka dhammatun zahiratun. Maka ketika i'rabnya yakhruju wa alamatu rafihi marfu'un ya. Wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun. Kemudian fi'il mudhari sahih akhir yang ciri fi'il mudhari sahih akhir, ciri nasabnya adalah fathah. Nah, juga ciri fathah ini sesuai dengan ciri dasar dari nasab, yaitu fathah ya. Bentuk fathahnya nampak. Maka jika dia tampak dan sesuai dengan ciri dasar, maka disebut dengan fathah zahirah. Ini sudah tahu. Kemudian fi'il mudhari sahih akhir, ciri jazmnya adalah sukun, dan sukun ini adalah sesuai dengan ciri dasar jazm. Kemudian bentuk sukunnya pun nampak, maka ciri tampak, jika cirinya nampak dan sesuai dengan ciri dasarnya, maka disebut dengan sukun zahirah. Gitu. Jadi kesimpulannya wa alamat rof, kalau kita i'rab ya nanti gampang, wa alamat rofihi dhammatun zahiratun, wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun, wa alamatu jazmihi sukunun zahiratun, begitu. Nah, sekarang bentuk perubahan dan ciri fi'il mudhari yang mu'tal dimasuki ilah ya. Fi'il mudhari mu'tal alif. Kita sudah tahu bahwa pembagian mu'tal akhir itu ada 3, yaitu mu'tal alif, mu'tal waw, dan mu'tal ya. Fi'il mudhari mu'tal alif, yaitu fi'il mudhari yang huruf terakhirnya terdiri dari huruf alif. Alif tapi bentuknya seperti iya ya, maksudnya. Maka jangan sampai salah. Maka di situ contohnya yardha, yanha, yas'a, yakhsha, dan yansa. Di situ adalah diakhiri huruf alif ya, alif bengkok gitu, alif yang bentuknya seperti iya. Berikut adalah bentuk perubahannya. Lihat, yardha Muhammadun, an yardha lam yardha. Nah, itu bedanya. Yardha, 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 begitu. Nah, ini sama seperti isi maksur dan isi mangkus. Nah, coba buka kembali tentang pembahasan maksur dan mangkus. Jadi dia alamatnya adalah alamat rofaknya sama domah, tapi tidak kelihatan. Nah, tidak kelihatan ini disebut dengan muqaddarah atau diperkirakan ya. Diperkirakan disebut dengan muqaddarah. Baik, kita baca penjelasannya. Bentuk perubahan dari fiil di atas adalah yardha, yardha, yardha tanpa alif tuh ya, yang di akhir. Perbedaan bentuknya adalah pada marfu dan mansub, yaitu lafadz yardha, ini adalah domah dan fathah yang diperkirakan atau tidak nampak, disebut dengan muqaddarah. Sedangkan pada mazum, yardha begitu, ini adalah membuang huruf ilah, yaitu alif. Nah, maka domah perkiraan, fathah perkiraan, dan membuang ilah, itulah yang kemudian menjadi sebuah ciri.
Kesimpulannya, maka fi'il mudhari mu'tal alif, ciri rofa'nya adalah domah perkiraan. Nah, domahnya tidak nampak atau diperkirakan dengan huruf alif, maka disebut domatun muqaddaratun alal alif. Kemudian fi'il mudhari mu'tal alif yang fi'il mudhari mu'tal alif, ciri nasabnya adalah fathah perkiraan. Di situ contohnya an yardha, fathahnya perkirakan. perkiraan. Fathahnya tidak nampak atau diperkirakan dengan huruf alif, maka disebut fathatun muqaddaratun alal alif. Kemudian fi'il mudhari mu'tal alif, ciri jazmnya adalah membuang illah, maka disebut dengan hadful illah. Jadi kalau kita i'rab nanti, contoh yardha marfu'un wa alamatu rafihi domatun muqaddaratun alal alif. An yardha mangsubun wa alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun alal alif. Lam yardha, begitu, maka alamat majzumun wa alamatu jazmihi hadful illah, begitu. Ingat, tanda seperti iya itu adalah huruf alif, bukan iya. Kemudian kalau tadi mu'tal alif, kali ini mu'tal wawu, mu'tal wawi ya, mu'tal wawu. Fi'il mudhari mu'tal wawi ini adalah fi'il mudhari yang huruf terakhirnya terdiri dari huruf wawu tentunya. Yad'u, yaghzu, yatslu, yarju, dan yanju. Berikut adalah bentuk perubahannya. Yad'u Muhammadun, an yad'u'a lam yad'u. Nah, perhatikan. Yad'u, yad'u'a, yad'u. Saya rasa ini juga sudah bisa ditebak ya. Yad'u, alamat rofanya adalah domah tapi tidak kelihatan, maka muqaddarah ya, alal wawi, diperkirakan dengan wawu. Kemudian sedangkan kalau dalam keadaan mangsub, yad'u'a justru fathahnya itu muncul. Maka fathahnya adalah fathah zahirah. Sedangkan dalam keadaan mazum, lam yad'u, dibuang wawunya, hadful illah. Oke, penjelasannya. Bentuk perubahan dari fi'il di atas adalah yad'u, yad'u'a, yad'u. Perbedaan bentuknya adalah pada marfu, dia itu domah yang perkiraan atau tidak nampak, muqaddarah. Pada mangsub adalah fathah yang nampak, zahirah. Sedangkan pada mazum adalah membuang huruf illah, yaitu wawu. Ya. Maka domah perkiraan, fathah yang nampak, membuang illah, itulah yang kemudian menjadi sebuah ciri. Kesimpulannya, fi'il mudhari yang mu'tal wawi, ciri rofanya adalah domah perkiraan. Domahnya tidak tampak atau perkiraan dengan huruf wawu, maka disebut wa alamatu rafihi dommatun muqaddaratun alal wawi. Kemudian fi'il mudhari mu'tal wawu, ciri nasabnya adalah fathah yang nampak, an yad'u'a tadi itu, maka disebut dengan fathah zahirah. Sedangkan fi'il mudhari mu'tal wawi yang fi'il mudhari mu'tal wawu, ciri jazmnya adalah dengan membuang illah. Contoh lam yad'u tadi. Nah, maka disebut dengan hadful illah atau hadful wawi yang dimaksud. Mu'tal alif sudah, mu'tal wawi sudah, sekarang mu'tal ya, yaitu fi'il mudhari mu'tal ya, yaitu fi'il mudhari yang huruf terakhirnya terdiri dari huruf ya. Yahdi, yarmi, yazni, yahdi, yamshi, yajri, yu'ti. Pokoknya diakhiri dengan huruf ya. Berikut adalah bentuk perubahannya. Ini juga sama dengan mu'tal wawi ya. Yahdi, an yahdiya, yahdi. Saya ulangi, yahdi, yahdiya, yahdi. Yahdi ini alamat marfu, alamat rofanya domah, tapi domahnya tidak kelihatan. Maka domatun muqaddaratun alal ya'i. Alal ya'i dari mana Ustaz? Ya, dari huruf yang terakhir itu. Ini sama seperti maksur dan mangkus ya. Dilihat huruf yang terakhirnya yaitu ya, maka alal ya. Sedangkan dalam keadaan mangsubnya, ini fathahnya zahirah. Kemudian dalam keadaan majzumnya, itu harful illahnya dibuang. Lam yahdi. Begitu, maka disebut dengan harful illah atau iya-nya yang dibuang. Penjelasannya, bentuk perubahan dari fi'il di atas adalah yahdi, yahdiya, yahdi. Perbedaan bentuknya adalah pada marfu adalah domah yang perkiraan atau tidak nampak, disebut dengan muqaddarah. Sedangkan pada mangsub, dia fathahnya nampak, zahirah. Sedangkan pada mazum membuang huruf illah, yaitu huruf ya. Nah, maka domah perkiraan, fathah yang nampak, membuang illah, itulah yang kemudian menjadi ciri. Tidak perlu dihafalkan. Kesimpulannya, fi'il mudhari mu'taliya, ciri rofanya adalah domah perkiraan. Nah, domahnya tidak nampak atau perkiraan dengan huruf ya, maka disebut domatun muqaddaratun alal ya. Sedangkan fi'il mudhari mu'taliya, ciri nasabnya adalah fathah yang nampak ya, tadi an yahdiya, maka disebut dengan fathatun zahiratun. Sedangkan
fi'il mudhari mu'tal iya, ciri jazmnya adalah dengan membuang illah tadi, lam yahdi begitu, maka disebut dengan wa alamatu jazmihi hadful illah atau hadful ya gitu. Kemudian sudah kita bahas tentang sohi akhir dan mu'tal akhir. Kali ini di antara sohi dan mu'tal itu dari 14 tasrifan itu mesti ada di dalamnya ada al-af'alul khamsah. Al-af'alul khamsah adalah 5 fi'il mudhari yang bentuknya diakhiri dengan huruf illah plus nun. Alif nun, waw nun, ya nun. Berikut contoh tasrif fi'il mudhari kategori al-af'alul khamsah. Lihat, yaftahu kita ambil dari yang ghaib dulu, yaftahu, yaftahani, yaftahuna, ghaibah, taftahu, taftahani, yaftahnya, dan seterusnya. Taftahu, taftahani, taftahuna, taftahina, taftahani, taftahna, aftahu, dan naftahu. Nah, kita tahu bahwa al-af'alul khamsah adalah yang diakhiri alif nun, waw nun, ya nun. Maka yang dicoret itu, yang di kolom, itu yang dicoret itu berarti bukan masuk kategori al-af'alul khamsah. Sedangkan yang lainnya diakhiri alif nun, waw nun, ya nun. Di situ contohnya yaftahani, yaftahuna. Kemudian di situ lihat ada yaftahani angka 1, berarti itu yang pertama. Yaftahuna yang kedua. Sedangkan di situ ada yang yang warna hitam, yang di kotak ada 3 itu taftahani, itu 333, berarti itu masuk kategori 1 ya. Jadi maksudnya itu poin ketiga, yaitu taftahani, bentuknya sama tetapi dengan domir yang berbeda. Kemudian yang keempat adalah taftahuna, yang kelima adalah taftahina. Begitu maksudnya. Nah, maka kemudian kalau kita turunkan menjadi yang pertama yaftahani, yang kedua yaftahuna, yang ketiga taftahani, yang double 3 itu ya. Kemudian yang keempat taftahuna, yang kelima taftahina. Nah, keterangannya yang dicoret adalah bukan termasuk al-af'alul khamsah. Kemudian ada 3 fiil yang rangkap, yaitu lafadz taftahani. Nah, ini untuk domir lil ghaibataini, lil mukhatabaini, dan lil mukhatabataini. Sesuaikan dengan fiil mudhari yang lainnya. Ini wakis ala dalika gitu ya. Contoh yaftahani, kalau kita sesuaikan dengan lafadz yatakallam, yaftahani disesuaikan dengan lafadz yatakallamu ya yatakallamu, maka menjadi yatakallamani. Yaftahuna, yatakallamuna, taftahani, tatakallamani, taftahuna, tatakallamuna, taftahina, tatakallamina. Nah, berikut adalah bentuk perubahannya. Nah, ini kita masuk ke pembahasan. Berikut adalah bentuk perubahan dari al-af'alul khamsah. Al-muslimuna yadhabuna. Al-muslimuna mubtada, yadhabuna khabar, dan dia marfu. Nah, kemudian mansubnya an yadhabu, mazumnya lam yadhabu, ya. Nah, kalau kita lihat di situ yang membedakan adalah huruf nunnya. Oke, kita baca keterangannya. Bentuk perubahan dari fiil di atas adalah yadhabuna, yadhabu, yadhabu. Nah, perbedaan bentuknya adalah hurufnya, yaitu pada marfu nunnya tetap, maka disebut di situ subutun nun, nunnya tetap. Kemudian pada mansub dan manzum, nunnya dibuang, maka disebut dengan hadfun nun. Nah, begitu. Maka nunnya tetap, nunnya dibuang, itulah yang kemudian menjadi sebuah ciri. Kesimpulannya, al-af'alul khamsah, ciri rofa'nya adalah tetap nun, atau disebut dengan subutun nun. Kemudian al-af'alul khamsah, ciri nasabnya adalah membuang nun, disebut dengan hadfun nun. Begitupun juga ciri jazmnya membuang nun, hadfun nun, begitu. Kemudian kesimpulan ciri fiil yang mu'rab kita bisa lihat di sebuah tabel ini. Jadi sohi akhir yadkhulu, lan yadkhula, yadkhul, lam yadkhul, domah, fathah, sukun. Nah, kemudian yanha, lan yanha, lam yanha. Yanha domah muqaddarah alal alif tentunya. Kemudian yanha fathah muqaddarah alal alif tentunya. Yanha hadful illah. Kemudian mu'tal wawi yad'u, yad'uwa, yad'u. Yad'u adalah domah muqaddarah alal wawi tentunya. Yad'uwa adalah fathah zahirah, yad'u hadful illah. Kemudian yahdi, yahdiya, yahdi untuk mu'tal ya. Yahdi, yahdiya, yahdi. Yahdi adalah domah muqaddarah alal ya tentunya.
kemudian yahdiya fathah zahirah, yahdi adalah hadful illah. Yang terakhir al-af'alul khamsah, subut yaktubuna, yaktubu, yaktubu, subutun nun, hadfun nun, hadfun nun, begitu ya. Perlu diingatkan bahwa jangan sampai salah antara al-asmaul khamsah dan al-af'alul khamsah. Kalau al-asmaul khamsah adalah isim yang 5, kita sudah pelajari di bab isim, yaitu al-asmaul khamsah itu isim yang 5, yaitu abun, wa akhun, wa hamun, wa fu, dan du ya. Sedangkan untuk al-af'alul khamsah, yaitu tadi itu fi'il mudhari yang diakhiri alif nun, waw nun, atau ya nun begitu. Untuk al-af'alul khamsah itu kalau di sebuah kaidah di Nahwadi dikatakan al-af'alul khamsah itu apa? Kullu fi'lin mudhari'in alladzi ittasalat bi wawil jamaah, alif isnaini, wawil jamaah, wa yaul mukhatabah, itu penjelasan seperti itu. Maka disimpelkan dengan al-fahmu cukup dengan melihat bentuknya, yaitu diakhiri alif nun, waw nun, dan ya nun. Sama saja sebenarnya intinya. Kemudian kita melihat kepada tabel perubahan pada fi'il mudhari. Yang pertama fi'il mudhari sahih akhir, di situ lihat yaftahu, yaftahu, an yaftaha, lam yaftah, yaftahani, an yaftaha, lam yaftaha, yaftahuna, an yaftahu, lam yaftahu. Nah, karena memang al-af'alul khamsah ya, yang poin ketiga ini domirhum. Kemudian dan seterusnya ini bisa dilihat sendiri. Adapun lafad yang dicoret itu adalah kategori mabni karena memang dia tidak berubah gitu. Maka lihat lafad yaftahna dalam keadaan marfu yaftahna, mansub an yaftahna walaupun kemasukan huruf nasab, kemudian dimasuki huruf jazm juga dia tetap tidak berubah atau tetap lam yaftahna. Gitu. Itu untuk fi'il mudhari sahih. Kemudian yang di sebelah kiri ada fi'il mudhari yang mu'tal alif, kemudian di bawah selanjutnya ada fi'il mudhari yang mu'tal wawi, kemudian di sampingnya ada fi'il mudhari yang mu'tal ya. Seperti itu. Kemudian NB yang bertanda siang berarti mabni, sudah dijelaskan. Bentuknya tetap meskipun dimasuki amil nasab dan amil jazm. Sebaiknya huruf harokat, sebaiknya harokat sukun tidak ditampakkan pada fi'il mudhari mu'tal ya dan mu'tal waw. Kenapa? Ini dikarenakan harokat pada huruf tersebut adalah muqaddarah atau perkiraan. Maka sebaiknya ditulis dengan kata yarmi yad'u. Bukan seperti itu yang kita coret. 3. Untuk fi'il mudhari ajwaf. Huruf ajwaf itu adalah yaitu huruf ilahnya di ain fi'il ya. Ciri jazmnya sukun, tetapi huruf ilahnya dibuang karena bertemu dengan dua huruf yang berharokat sukun. Nah, proses ini kemudian nanti disebut dengan ilal. Lihat di al-fahmu 2 ya. Contohnya lam yakulu, lam yakulu. Tadinya qala yakulu, lam yakulu menjadi lam yakul. Nah, maka kemudian harful ilahnya dibuang, maka jadilah lam yakul. Nah, di situ di tabel ada contoh, kita ambil dari kanan. Yakulu lam yakul, yakunu lam yakun, yajuzu lam yajuz, yasunu lam yasun, yaudu lam yaud, yakhofu lam yakhof, yaishu lam yaish. Begitu. Jadi harful ilahnya dibuang. Itu kemudian di video berikutnya kita akan membahas tentang apa saja sih amil-amil yang menasobkan dan menjazmkan fi'il mudhari. Tentunya di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.